Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, Shalom. Sungguh kita berharap bersama bahwa kita saat ini dalam kondisi sehat, tetap semangat, sukacita, dan damai sejahtera di dalam anugerah, demi anugerah Tuhan. Pada Sabtu pagi ini kita akan mengikuti perenungan firman Tuhan di doa pagi online. Kita bersama berdoa untuk pimpinan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, kuduskan layakan diri kami Tuhan untuk membaca, mengalami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan kekudusan yang hakiki, yang benar berdasarkan Tuhan. Tuhan, kuduskan hamba-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Biarlah kami diberikan fokus dan konsentrasi di dalam merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami hidup dan satu-satunya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kekudusan yang hakiki, tema doa pagi Sabtu ini. Terambil dalam bacaan 1 Petrus pasal 1 ayat 13-25. Saya khususnya membaca 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15, 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu dilanjutkan 18, 19, 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang pertama kali kita pikirkan ketika mendengar kata kudus? Sesuatu yang sucikah? Sesuatu yang murni? Sesuatu yang tidak terkontaminasi dengan unsur lain? Pemahaman kita mengenai kata kudus ini tentu akan mempengaruhi sikap hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Selanjutnya, pada kebanyakan orang Kristen justru menganggap kekudusan sebagai ukuran etis seperti catatan peringkat di akhir semester. Orang yang tidak kudus berada di peringkat bawah, orang yang biasa-biasa saja di peringkat tengah. Orang yang sangat baik berada di peringkat paling atas di dekat puncak. Untuk itu, pemahaman tentang kekudusan menjadi sangat penting untuk dipahami secara hakiki atau benar, sebenarnya, sesungguhnya. Itu pun berdasarkan KBBI, arti hakiki. Marilah kita melihat dahulu dari makna katanya. Kata kekudusan berakar dari kata dasar, tanda kutip kudus di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, diterjemahkan sebagai suci dan murni. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata dari bahasa Ibrani disebut kados, yang berarti tanda kutip terpisah, ditentukan garis-garis batas, atau tanda kutip ditarik dari pemakaian umum yang biasa. Kata ini berasal dari kata kerja yang dibacanya kadas, yang artinya tanda kutip memutuskan atau memisahkan tanda kutip. Kekudusan berarti hidup yang dipisahkan, dihususkan, terpotong dari dunia, dan dikhususkan bagi Tuhan, agar Tuhan dapat menggunakannya. Artinya bahwa umat Allah dipisahkan untuk melayani Allah, dan bahwa mereka harus menghindari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Kata ini dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani menggunakan kata dibacanya hagios, dari yang berarti tanda kutip suci atau milik Tuhan sendiri, dapat menjadi ciri sesuatu makhluk, orang atau benda. Artinya, kekudusan bagi orang-orang percaya, pertama pemisahan dari perbuatan-perbuatan dosa dari dunia saat ini, dan yang kedua, pengudusan bagi pelayanan kepada Allah.
Konsep dasar Alkitab tentang kekudusan terdapat dalam kata pemisahan tanda kutip, di mana umat Allah dipisahkan atau dikhususkan untuk melayani Allah, dan pengudusan orang-orang percaya dipisahkan dari segala sesuatu yang berdosa dan berdedikasi kepada Allah. Tegasnya karya Allah yang dengannya Dia menjadikan kita kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kekudusan adalah sesuatu keadaan atau sifat kudus. Kekudusan merupakan tanda kehidupan rohani orang-orang percaya yang harus terus-menerus diupayakan, termasuk dalam etika berperilaku. Dan tadi sudah ditegaskan konsep dasar Alkitab tentang kekudusan, bahwa karya Allah yang dengannya Dia menjadikan kita kudus. Proses menghilangkan kecemaran dosa, walaupun tidak akan terhapus semuanya, pengudusan mengakibatkan pembaruan pada natur perubahan arah, dan bukan substansi, artinya Allah memampukan kita untuk menggunakan karunia-karunia yang digunakan dengan cara yang benar. Pengudusan berarti dimampukan menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Billy Graham dalam salah satu bukunya menyatakan bahwa menjalani kehidupan Kristen berarti berupaya keras untuk mengejar kekudusan. Melalui satu kalimat singkat tersebut, Billy Graham menyimpulkan bahwa kehidupan kekristenan dan kekudusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam diri orang percaya. Hal tersebut senada dengan pernyataan Rasul Petrus di dalam suratnya 1 Petrus 1 ayat 15-16 tadi dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya memiliki kewajiban untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, dan karya Allah yang menjadikan kita kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita perhatikan firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 13b khususnya, dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kita dapat melihat motif yang mendasari Rasul Petrus mengungkapkan bahwa kehidupan kudus didorong oleh pengharapan kemuliaan dengan Kristus. Sesuai konteks atau kondisi orang-orang Kristen saat surat 1 Petrus yang hidup dalam tekanan dan penjajahan kekaisaran Romawi merupakan kenyataan yang harus mereka jalani setiap hari. Pada saat seperti itu, pengharapan kepada Tuhan benar-benar diuji, sehingga banyak orang yang datang untuk membersihkan hidupnya dari dosa dan semakin bergantung kepada Tuhan. Bisa dilihat dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Untuk orang-orang Kristen seperti para pembaca surat 1 Petrus, dulu yang konteksnya sedang hidup di bawah kekuasaan, saat itu yang memusuhi orang-orang Kristen, menghadapi kesukaran, perlakuan buruk atas penderitaan karena mengikut Kristus. Pengharapan kemuliaan dengan Kristus ini sungguh memberikan penguatan dan kestabilan. Pengharapan kemuliaan dengan Kristus inilah merupakan motif yang berpengaruh besar untuk kehidupan kudus. Rasul Petrus menambahkan dua motif lain. Motif pertama, hak istimewa orang percaya ada di ayat 18-21 yang memancar dari pengenalan akan tiga hal. Yang pertama, nilai darah Kristus yang telah dicurahkan untuk orang-orang percaya. Yang kedua, kepedulian Allah atas penebusan orang-orang percaya yang telah menetapkan anaknya untuk tugas itu sebelum orang-orang percaya ada. Yang ketiga, pengangkatan orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah melalui kelahiran baru sebagai karya Roh Kudus, dan Roh Kudus memimpin ke dalam kekudusan. Kita sungguh diingatkan dan disadarkan bahwa manusia selama ini telah menjadi budak dosa, hidupnya dikuasai oleh kegelapan. Hanya karena kasih Tuhan Yesus Kristus telah manusia telah ditebus. Penebusan yang dilakukan bukan dengan emas, perak, dan uang, tetapi melalui darah Tuhan Yesus Kristus di Bukit Kalvari. Oleh sebab itu, kehidupan orang-orang percaya juga diharapkan mencerminkan diri sebagai orang-orang tebusan Kristus yang telah dimerdekakan. Wujud dari ucapan syukur atas karya penebusan dari Kristus itu, yaitu menjaga kekudusan hidup. Sebagaimana Allah adalah kudus, hendaklah kita juga kudus. Artinya berjuang dengan tak putus-putusnya menjaga mulut, pikiran, dan tindakan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih,
Motif kedua adalah rasa hormat orang-orang percaya kepada Allah, yang selain hakim yang adil juga berelasi dengan orang-orang percaya selaku anak-anak Allah sebagai Bapa. Hormat dan kagum sebagai relasi anak terhadap Bapa, inilah arti takut akan Allah. Kita perhatikan dalam ayat 17. Takut akan Allah tentang relasi di mana anak-anak Allah terlibat di dalamnya, dan terhadap Bapa yang dengannya anak-anak Allah berelasi, serta adanya orang-orang percaya yang takut konsekuen dari kagum dan hormat mengikut Allah. Sebagai orang-orang percaya menyadari bahwa Allah memanggilnya sebagai anak-anak Allah, dan panggilan Allah menuntut orang-orang percaya meninggalkan jalan lama yang telah dihidupi untuk hidup di dalam kekudusan. Disiplin yang semakin sesuai panggilan Allah, disiplin dan usaha orang-orang percaya selaku anak-anak Allah harus diberkati oleh Roh Kudus, atau semuanya menjadi sia-sia. Jadi semua usaha kita untuk memiliki kehidupan yang baik perlu dibenamkan dalam doa yang terus-menerus, kerendahan hati dan penuh syukur. Marilah kita perhatikan juga dalam 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan di situ, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ingat dan bersyukurlah bahwa Roh Kuduslah yang memampukan orang-orang percaya untuk berketetapan hati melakukan hal-hal yang benar, kudus, dan sungguh melakukannya sampai terbentuk kebiasaan melakukan hal-hal yang benar, lalu melalui kebiasaan itu terbentuklah sifat yang benar. Orang-orang percaya belajar mengelola hidup disiplin sesuai dengan panggilan Allah terhadapnya, yakni pengudusan hidup yang artinya berjuang dengan tak putus-putusnya, menjaga mulut, pikiran, dan tindakan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah sesuai firman Tuhan, dengan sesuatu yang sebelumnya merupakan sumber ketegangan atau ancaman. Seperti saat ini kita masih pada situasi kondisi pandemi ini, kemungkinan kita juga akan memasuki masalah krisis energi, pangan, dan finansial dimanapun di tempat kita bekerja di masa kini serta yang akan datang. Dalam konteks sekarang, hal itu berarti mengusahakan untuk selalu berkomitmen menjaga kekudusan hidup kita sebagai orang-orang percaya, bisa hidup dalam ketenangan, mencapai tujuan hidup sebagaimana panggilan, karena Allah adalah kudus, serta karena Kristus telah menyerahkan dirinya untuk menebus kita. Penebusan Kristus yang sangat mahal. Oleh karenanya kita menyiapkan akal budi, waspada dan senantiasa memperhatikan prospek yang Allah janjikan bagi selaku anak-anak Allah. Maka dari itu letakkanlah pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita ke hari penyataan Yesus Kristus. Kita sudah belajar tadi bahwa motif yang mendasari Rasul Petrus bahwa kehidupan kudus didorong oleh pengharapan kemuliaan dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, tujuan orang Kristen hidup kudus karena orang Kristen tidak mau menyia-nyiakan penebusan Kristus yang sudah dianugerahkan kepadanya. Kita sudah dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa. Mengapa sekarang kita mau menyerahkan diri lagi kepada perambaan dosa itu? Kalau kita masih hidup sembarangan dalam dosa, maka sama saja dengan kita menghina dan menyangkali karya Kristus di atas kayu salib. Hidup kudus merupakan akibat perubahan status dari orang yang belum percaya menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi dasar hidup orang percaya. Orang percaya ialah orang yang sudah dilahirkan baru oleh karya Roh Kudus. Bahkan dengan benih kekal, yaitu firman Tuhan yang menguduskannya. Kita bisa baca dalam ayat 23. Sumber kekuatan untuk dapat kudus, hidup kudus adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya, tidak berubah, dan sekaligus menjadi sumber yang tidak habis-habisnya mengisi kehidupan orang-orang percaya di dalam kehidupan kekudusan. Kita perhatikan ayat 24 sampai 25. Anak-anak Tuhan yang telah mengecap kebaikan Tuhan pasti memiliki dorongan kuat untuk terus menikmati dan melakukan firman Tuhan sepanjang hidupnya. Ingatlah, kasih Kristus seharusnya mendorong kita untuk dengan tegas membuang segala dosa yang menyakitkan hati Tuhan maupun sesama. Marilah kita berespon untuk berkomitmen menjaga kekudusan hidup. Jerry Bridges di dalam bukunya Mengejar Kekudusan mengatakan bahwa
Hidup kudus adalah panggilan bagi setiap orang Kristen tanpa pengecualian. Hal ini didasarkan pada mengapa Allah ingin kita hidup kudus. Karena Allah adalah kudus dan karena Kristus telah menyerahkan dirinya untuk menebus kita, bukan? Hidup di dalam kekudusan yang hakiki bukan pilihan bagi orang Kristen. Hidup di dalam kekudusan yang hakiki adalah cara hidup orang-orang Kristen yang telah mengalami anugerah penebusan Kristus. Ingatlah selalu, jika anugerah kasih Yesus dan firman kebenaran Tuhan sungguh mendiami hati kita, kita akan bertumbuh semakin hidup menyerupai Yesus. Setelah anugerah hidup di dalam kekudusan yang kita alami, Tuhan tolong mampukan dan menjadikan kita komunitas ilahi yang memiliki kasih persaudaraan. Dan firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kiranya Allah menolong dan memampukan kita untuk selalu berkomitmen menjaga kekudusan hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pada saat ini kita bersama memberikan waktu untuk doa dengan pergumulan pribadi masing-masing. Kiranya Tuhan mau menjawab setiap doa pergumulan pribadi masing-masing. Kita akan masuk di dalam doa pribadi dengan diiringi instrumen Allah peduli. Mari kita berdoa.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pada saat ini kita akan memasuki doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami memohon, kuduskan kami di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan, tolong kami pada saat ini untuk menjalankan kekudusan yang hakiki, sesuai dengan anugerah pengharapan akan Kristus yang akan menyatakan kemuliaan yang akan datang. Bapa, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap kami dan keluarga kami senantiasa hidup di dalam kekudusan yang Tuhan ingin kami lakukan. Tuhan jaga pelihara di dalam situasi pandemi ini. Tuhan tolong di dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan di tengah pelayanan kami. Anugerah demi anugerah Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami menjalani kehidupan kami. Tuhan tolong untuk kami boleh merawat relasi antara sesama anggota keluarga untuk semakin diberkati dan memberkati. Dan khususnya pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk Panitia Natal 2022 GKI Gading Serpong. Tuhan tolong di dalam persiapan rangkaian masa raya Natal dan sampai tahun baru yang akan datang. Bapa, terima kasih. Biarlah pada saat ini Tuhan kami bersyukur untuk situasi kondisi bangsa kami di dalam penanganan dan proses vaksinasi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Biarlah kerinduan dan harapan kami, penyebaran COVID-19 tidak merebak kembali, dan setiap orang dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bapa, pada saat ini Tuhan kami berdoa, berikanlah kesatuan hati jemaat dan simpatisan GKI Gading Serpong untuk tetap memiliki kerinduan serta kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Di dalam ibadah onsite yang sudah berlangsung, Tuhan yang menggerakkan hati jemaat-Mu untuk beribadah setiap hari Minggu. Dalam 3 kebaktian umum, sekolah minggu juga Tuhan, dan juga youth ministry, dewasa muda, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, biarlah pada saat ini kami terus berdoa untuk badan pelayanan, baik dalam komisi, tim atau pokja di GKI Gading Serpong. Biarlah di dalam panggilan pelayanan tetap bersuka cita, bahu-membahu bersemangat dan setia melayani Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami terus berdoa juga Tuhan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan GKI Gading Serpong selama minggu ini. Kiranya dapat berjalan lancar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan kami membawa setiap pergumulan hidup jemaat simpatisan yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tuhan tolong jamah sembuhkan. Keluarga yang sedang berduka cita, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Kesulitan ekonomi, usaha, pekerjaan, Tuhan yang memberikan jalan keluar dan pemulihan. Tekanan hidup, persoalan rumah tangga, Tuhan memberikan solusi, hadir dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Yang mencari pekerjaan, calon pasangan hidup, Tuhan buka jalan, sehingga pada waktunya dapat menemukannya. Keindahan di dalam mengikut Tuhan. Baik dalam studi, yang merindukan anak, Tuhan yang berkati, sehingga sungguh masa depan di dalam tangan Tuhan. Yang undur iman, Tuhan mau hadir sebagai Allah yang menyertai dalam setiap pergumulan. Allah peduli, dan kami sungguh menyerahkan seluruh doa pokok, doa syafaat ini, hanya dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini Tuhan kami mau undur dari doa pagi online Sabtu pagi ini. Kami sungguh mau membawa berkat dari Allah. Allah sumber segala kasih karunia dan kasih setia.
yang telah memanggil kami dalam Kristus kepada hidup dan kemuliaan yang kekal, dan kekudusan yang Tuhan ingin kami lakukan. Roh Kudus sendiri yang akan terus menguduskan, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman, pengharapan, dan kasih kami sampai selama-lamanya. Bagi Tuhanlah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati di dalam pelayanan doa pagi kita bersama. Amin.